Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, di sini kita akan ngebahas beberapa soal kumpulan soal OSN Matematika tingkat kabupaten. Oke, langsung saja ya. Di nomor 8 ada 3 bersaudara, Ana, Bona, dan Cinta mendapatkan uang saku bulanan mereka dalam bentuk pecahan. Ada yang 5 ribuan, 10 ribuan, dan 20 ribu rupiah. Dengan pembagian sebagai berikut. Ana mendapatkan X lembar 5.000, Y lembar 10.000, serta Z lembar 20.000. Ini punyanya si Ana. Kemudian Bona ini dapat Y lembar 5.000, Z lembar 10.000, dan X lembar 20.000. Kemudian Cinta dapat Z lembar 5.000, X lembar 10.000, serta Y lembar 20.000. Oke, kita lihat ya. Diketahui total uang saku ketiganya ketika dijumlahin punya Ana, Bona, sama Cinta itu adalah 700.000. Maka pernyataan yang benar tentang uang saku mereka yang dapat disimpulkan dari informasi berikut adalah kira-kira yang mana nih? Oke, yang pertama kita buat dulu bentuk persamaan punya uangnya Ana, uangnya Bona, sama uangnya Cinta. Oke, misalnya untuk uangnya Ana itu kan dia punya 5.000 uang X lembar ya, berarti bentuknya jadi 5.000 X kemudian ditambah sama 10.000 Y ditambahin sama 20.000 Z. Jadi ada 20.000 Z. Dan uangnya Bona, dia punya 5.000 Y dari sini ya. Nih 5.000 Y dari sini, berarti kita bisa buat 5.000 ditambahin sama 10.000 Z ditambah sama 20.000 X. Dan uangnya si Cinta ini ada 5.000 Z ditambah sama 10.000 X dari sini ya, 10.000 X, 10.000 X, kemudian Y lembar 20.000, berarti 20.000 Y. Oke. Kemudian informasi kedua, diketahui total uang saku ketiganya adalah 700.000 rupiah. Nah, berarti kalau dijumlahin semuanya, uangnya mereka dijumlahin ya, maka bisa kita buat total uang. Total uangnya bisa kita jumlahin dari 5.000 kita jumlahin karena ternyata jumlahnya sama kan ya, 5.000 ditambahin sama 10.000 kemudian ditambah lagi sama ada 20 ribuan. Oke. Kemudian ada X, ada Y, ada Z. Nah, ini kita bisa buat kayak gini. X plus Y plus Z. Nah, kita masukin ya, tadi uangnya ternyata jumlahnya adalah 700.000. Berarti kalau kita masukin 700.000, kita jumlahin semuanya,
5 tambah 10, 15, 15 tambah 20, 35.000. Kemudian dikali sama X, Y, dan Z-nya. Ada X plus Y plus Z. Nah, kemudian kita kan mau cek, kita bisa ambil dari pernyataan yang pertama nih. Nah, Ana dapetin uang saku sejumlah tepat 20 lembar. Kira-kira benar gak sih kalau misalnya dia tuh dapat 20 lembar gitu? Berarti kita bisa ambil kan jumlah uang sakunya mereka kan bagian ini ya. Ini X plus Y plus Z, ya kan? Ya. Jadi kita bisa tulis untuk dapetin jumlah uang sakunya mereka, berarti bisa kita tulis X plus Y plus Z sama dengan nilainya jumlah jumlah dari totalnya berarti 700.000. Nah, 700.000 ini kita bagiin sama jumlah uang lembarannya gitu. Jadi supaya tahu berapa sih uang yang mereka dapetin, berapa lembar gitu ya. Berarti ini dibagilah sama 35. Nah, setelah dapat kita bisa coret ya, bentuknya nolnya bisa kita coret 3. Nah, berarti tinggal 700 dibagi sama 35. Berarti sama aja kayak 70 dibagi sama 35 kan berarti 2 ya. Berarti 2 nolnya, nah 20. Maka jumlah lembaran uangnya X plus Y plus Z ini adalah 20 lembar gitu. Karena jumlah uangnya si Ana itu adalah X plus Y plus Z, kan sama kan ya, ada X plus Y plus Z, yang ini juga X plus Y plus Z. Nah, maka Ana itu punya 20 lembar. Itu juga sama dengan uangnya Bona dan Cinta. Jadi pernyataan yang tepat dari keempat pilihan jawaban ini adalah pilihan yang A gitu. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Oke, soal ini berkaitan dengan segitiga atau bangun datar. Nah, sekarang kita baca dulu ya, soalnya kita pahamin. Pertama kita pahamin dulu soalnya. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Kemudian jika luas segitiga tersebut adalah 330 cm², dan panjang sisi miring AB adalah 61, maka keliling segitiga ABC berapa? Oke. Di sini kita nggak dikasih tahu alas sama tingginya ya. Bagian alas sama tingginya kita nggak dikasih tahu. Misal nih, kalau kita bisa gambar, kita buat sketsanya, segitiganya kan berarti seperti ini ya. Kemudian misalnya ini adalah sisi miringnya adalah sisi C, kemudian sisi alasnya sisi A, kemudian yang di sebelah sini sisi tingginya adalah sisi B. Oke. Nah, sekarang yang dikasih tahu hanya bagian sisi miringnya. Berarti si C-nya ini yang dikasih tahu, ini panjangnya adalah 61 cm. Jadi yang dikasih tahu cuma bagian ini. Nah, sekarang untuk dapetin nilai keliling ya kan, ini kan dicari nilai keliling ya. Keliling itu kan adalah penjumlahan dari ketiga sisinya. Berarti kalau mau cari keliling, kita harus tahu sisi alas, sisi tinggi, dan sisi miringnya berapa. Sisi miringnya udah dikasih tahu nih bagiannya, tapi yang sisi A sama sisi B nya kan nggak dikasih tahu.
Yang ininya sudah. Oke. Berarti kita bisa ngebuat langkahnya dari luas gitu. Jadi kita berangkat dari luas segitiga. Oke, rumus dari luas segitiga kan kalau ini alas ini tinggi, ini alas ini tinggi, berarti kita bisa tulis A dikali sama B dibagi sama 2, ya kan? Nah, luasnya tadi kan udah dikasih tahu ya. Luasnya kan adalah 330. Berarti kita masukin nih 330 sama dengan A dikali sama B dibagi sama 2. Oke. Yang sebelah sini kita bisa kaliin ya. Yang sebelah sini kita bisa kaliin. Berarti bentuknya jadi 330 kita kaliin sama 2. Berarti berapa nih? 330 kita kaliin sama 2. 660 ya. Benar banget ya. 660. Nah, ini adalah perkalian dari A kali B. Oke, simpen dulu ya. Kita keep dulu ini. Nanti kita pakai lagi. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita kan pernah belajar aljabar ya. Kita bisa pakai aljabar dengan bentuknya kalau misal ada A kali B. Misal nih kalau kakak punya bentuknya adalah A dikali sama B, maka bentuknya jadi kuadrat. Kalau A plus B kuadrat, sorry nih kakak hapus dulu. A plus B kalau dikuadratin ya, ini kita bisa buat A plus B ini adalah A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Nah sekarang kalau sisi miring yang ini, kalau sisi miring, bagian sisi miring yang ini adalah penjumlahan dari A kuadrat plus B kuadrat. Bener ya? Jadi kalau mau cari sisi miring, kita balik nih. Kalau mau cari sisi miring, ini adalah jumlah kuadrat dari alas dan tingginya dikuadratin. Nah, berarti dengan kata lain kita udah tahu nih, oh kalau ini kita udah bisa bagi sama si C gitu. Maka kalau kita buat ini sama aja kayak C kuadrat ya, kemudian ditambah sama 2AB atau 2A kali B. Nah sekarang C kuadratnya kan kita udah dikasih tahu ya, C kuadratnya tadi yang di atas bagian sisi miringnya adalah 61 ya, benar. Masukin ke sini 61 nya, 61 kuadrat, kemudian ditambah sama 2AB, 2 dikali nilai A kali B. A kali B kita sudah dapat, nilainya adalah 660. Kita masukin ya, 660 nya. Setelah itu 61 kuadrat ini sama aja kayak 3721. Kemudian ditambah sama 2 kali 660 berarti 0, 12, ini 2, ini 3 ya, 13. 1320. Nah, berarti hasilnya adalah 0 ya. Kemudian 4, 7 tambah 3, 10, 4, 5 ya, 5041. 5041 ya akhirnya ya, harusnya ya 5041. Nah sekarang ini adalah nilai dari A kuadrat, nilai dari A plus B yang dikuadratin, sedangkan yang kita mau cari itu hanya A plus B nya aja. Berarti kita bisa pakai akar ya.
Jadi kalau mau cari A plus B nya doang, kita bisa akarin akar kuadrat dari 5041 ya. Jadi hasilnya adalah A plus B, nilainya adalah akar kuadrat dari 5041 ini adalah 71. Nah, kita sudah dapat ya A plus B nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keliling karena udah lengkap semuanya yang ada. Oke. Berarti untuk cari nilai dari keliling ini kan rumusnya adalah A plus B plus C. Oke. A plus B nya sudah kita dapetin, hasilnya 71 ditambah sama C nya adalah 61. Oke, berarti hasilnya berapa? 1 tambah 1 ini 2 ya, 2, 7 tambah 6 berarti 13. Oke, 132 cm. Kita lihat ada nggak jawabannya. 103, oh ya dapat. Nah, oke. Jadi penjelasannya seperti ini untuk soal yang berkaitan dengan segitiga. Oke. Sekian penjelasan dari kakak ya. Kakak akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.